Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wasari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan takbir, tahlil dan tahmid kita sambut hari raya, kita syiarkan kebesaran Allah dan kita syukuri nikmat-nikmatnya. Kita yakin keagungan dan kebesaran asma Allah dikumandangkan di seluruh penjuru dunia, di tempat-tempat kaum muslimin berada dan berhari raya. Hari ini kita merayakan hari raya terbesar Islam, hari raya yang paling istimewa, hari yang diagungkan Allah, yaitu tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari ini pula semestinya jutaan kaum muslimin bisa berkumpul menerima panggilan Allah yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai tingkat sosial, berbagai aliran politik, berbagai warna kulit, berbagai etnis dan berbagai perbedaan lainnya. Bila tidak karena pandemi COVID-19, umat Islam semestinya bisa berkumpul banyak seperti normal biasanya, guna menyempurnakan rangkaian kewajiban ibadah hajinya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya, demi berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tahun ini hanya puluhan ribu saja yang bisa melaksanakan ibadah haji. Itu pun kaum muslimin tertentu saja dengan segala aturan yang ketat, dengan banyak keterbatasan dan banyak kekhawatiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari raya seperti sekarang ini, seperti yang kita maklum bersama, bagi kaum muslimin disebut juga sebagai hari Idul Adha. Idul Adha pada dasarnya adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yang dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah, salat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berkurban merupakan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah, kendati awalnya berat. Secara lahiriah setiap yang berkorban menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada sesama. Namun sejatinya yang bersangkutan adalah berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan yang mulia kepada sesama umat manusia.
Jika Ibrahim dan Ismail didukung Siti Hajar rela berkurban nyawa meski kemudian diganti dengan hewan kurban, maka kita tidak perlu merasa berat untuk berkurban hanya dengan seekor hewan, terutama bagi kaum muslim yang berkemampuan. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi kaum muslimin yang berkemampuan, apalah arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa? Maka mari kita tunaikan ibadah kurban hewan ini dengan sepenuh keikhlasan. Meski hidup di masa pandemi terasa berat, bagi yang berkemampuan tidak perlu merasa berat untuk tetap berkurban sebagai panggilan jiwa Islami yang pasrah dan berharap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan kesabaran dalam berkurban melambangkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah mendudukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berkurban dengan hewan kurban hakikatnya merupakan wujud ketakwaan. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan ikhlas berarti dirinya naik derajat menjadi al-muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah puncak segala keutamaan diri setiap muslim dan mukmin dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menunaikan segala kebaikan hidup yang harmonis antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bukankah setiap muslim ingin dimuliakan dan ditinggalkan derajat hadapan Allah? Orang bertakwa itulah yang derajatnya ditinggikan Allah sebagai insan mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di saat wabah atau di era pandemi Covid-19 yang sangat berat ini, jiwa kurban sangat tepat untuk diwujudkan dan dikembangkan dalam berbagai kebajikan. Menegakkan disiplin protokol kesehatan, peduli terhadap sesama yang berkekurangan, membantu meringankan para dokter dan tenaga kesehatan, serta mengembangkan kebersamaan dan mengatasi pandemi merupakan bukti kaum muslimin mempraktikkan jiwa berkorban dalam kehidupan nyata, termasuk membagikan daging kurban bagi saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Esensi kurban ialah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Pada suatu kali Nabi Muhammad SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Kemudian mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mari wujudkan jiwa kurban dalam segala kebaikan hidup kita. Lebih-lebih di masa pandemi yang banyak orang mengalami penderitaan jiwa, gangguan kesehatan fisik, gangguan ekonomi, dan gangguan lainnya. Satu sama lain selayaknya memiliki jiwa peduli, berbagi dan beramal kebajikan, lebih-lebih untuk orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan tidak egois karena merasa diri tidak terkena COVID, kemudian bersikap sombong dan tidak berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, serta mencerca mereka yang disiplin dan taat aturan dengan tudingan penakut dan sejenisnya. Padahal agama mengajarkan kebersamaan dan keseksamaan sebagai bagian dari takwa dan ikhtiar mengatasi musibah. Kita perlu mengembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan yang tulus sebagai sesama umat dan sesama anak bangsa. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita wujudkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rizki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzolimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak,
dan berbagi kebaikan sosial yang utama. Semua kebaikan itu cermin dari kepatuhan terhadap apa yang diajarkan Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Setiap muslim seharusnya memberi kebaikan bagi sesama dalam lingkungannya tanpa diskriminasi, membangun kebersamaan dengan sesama secara ikhlas dan bermanfaat. Sebagai wujud kurban untuk kepentingan sesama, maka setiap muslim berupaya terus untuk menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme, seperti bertindak semaunya sendiri, tidak mengikuti protokol kesehatan karena merasa diri aman, dan berbuat yang merugikan pihak lain. Kita jauhi sikap berlebihan dan tamak yang membuat kerusakan di muka bumi, memupuk kekayaan dengan merusak alam dan merugikan masyarakat, monopoli, oligarki, korupsi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah melewati Idul Adha ini, setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktikkan ta'awun, tolong menolong dan ukhuwah persaudaraan atau solidaritas sosial sebagai budaya sosial sehari-hari, untuk membela kaum lemah, menyadarkan kaum yang kaya agar mau membagi dan menebarkan kebajikan dengan sama. Budaya sosial disebarluaskan melalui harmonisasi sosial yang memupuk benih-benih toleransi, kasih sayang, damai, dan saling memajukan, yang membawa kepada kebajikan hidup kolektif yang mulia dan utama. Praktek keagamaan dalam kehidupan sosial yang indah ini diharapkan tidak hanya mekar sesaat, hanya di kala ritual ibadah semata, tetapi seharusnya muncul dan tersebar sepanjang masa dalam kehidupan sebagai pantulan iman, Islam, dan ihsan yang merahmati semesta alam. Kaum muslimin rahimakumullah, selaku kaum yang beriman, kita dituntut untuk mau dan berani menjauhi yang buruk dan mungkar, agar kehidupan dilimpahi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini sejatinya fana, ada hancurnya dan ada akhirnya, yang harus segera diisi dengan iman, ilmu, dan amal soleh yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat kelak nan abadi. Mari kita jalani kehidupan dengan ikhlas dan ihsan yang semakin kokoh, yang melahirkan hablillah dan hablum minan nas yang semakin baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat dan berdoa kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setelah Idul Adha ini kita kaum muslimin makin menjadi insan yang soleh, yang solehin, insan yang bermanfaat, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan doa kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, tetapkan iman Islam dalam keyakinan kami. Bimbinglah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah segala ibadah amal kami sebagai pengabdian kepada Engkau yang mabrur. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Ghafur, kami sadari kami banyak noda dan dosa dikarenakan khilaf, lalai, dan kebodohan kami. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni dosa kami yang terasa maupun tidak. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, maka kepada siapa lagi kami harus memohon ampun? Dan tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni juga ya Allah segala dosa orang tua kami, segala dosa orang tua kami ya Allah, ayah bunda kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat mendahului kami.
dan limpahkanlah rahmat kepada mereka. Limpahkanlah rahmat kepada mereka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, kami sadari ya Allah, mereka sudah berbuat banyak untuk kebaikan kami, sangat berjasa kepada kami, melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik dan menyayangi kami sejak kami masih kecil. Sementara kami ya Allah belum mampu membalas segala kebaikan mereka dengan sepenuhnya. Oleh karena itu ya Allah, sebagai tanda bakti kepada mereka, kami berdoa untuk mereka. Sekali lagi ampuni dan rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni juga ya Allah mukmin mukminat semuanya, karena mereka saudara kami. Ikatkanlah di hati kami tali persaudaraan hingga tercipta tentraman, kenyamanan penuh dengan Islam dan ukhuwah di atas landasan akidah Islamiyah. Ya Allah, Engkau pun Maha tahu. Di antara saudara-saudara kami ada yang masih senang bertikai antar sama, sehingga kekuatan kami menjadi lemah. Oleh kerana ya Allah, satukanlah hati mereka menuju ridha-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya syafi, ya qawi. Bagi mereka yang menjalankan ibadah haji di tanah suci, anugerahkanlah pada mereka kesehatan, keselamatan, kelancaran dan kemudahan. Ya Allah, jadikanlah mereka haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima, haji yang sesuai dengan sunnah Rasul-Mu, yang mampu memetik hikmah dan bermanfaat bagi umat. Ya Allah, ya Rabbana, bagi kami yang sudah berniat melaksanakannya tapi terhalang, terganggu oleh kondisi pandemi ini ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa menunaikannya ya Allah. Ya Allah ilahana, banyak saudara kami yang sedang bertahankan hak-haknya, memperjuangkan agama-Mu al-Islam, membela kebenaran dan keadilan yang hakiki, tapi mereka banyak yang terzolimi. Sungguh Engkau Maha tahu. Anugerahkanlah kepada mereka kekuatan, pertolongan dan kemenangan lahir batinnya, khususnya istiqomah dalam akidahnya. Ya Allah, ya Rabbana, maslahatkan urusan kami, sehatkan jiwa dan raga kami, sehatkan jiwa dan raga kami, lahir batin kami, terutama di saat wabah yang berat ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judzam wa sayil asqam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, sampaikanlah kepada harapan dan cita-cita kami, jauhkanlah dari malapetaka dan nista. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya, min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah, wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,